wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min salsalin kal fakhar وأخضعه في جواب جواره وأسجد له الملائكة المقربين الأطهار فسجدوا إلا إبليس أبى فباء باللعنة والسراب. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا لربنا كما شهد به لنفسه فقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونهر وحج واعتمر ووقف بالعرفة والمشعر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهر. الله أكبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذا يوم عظيم، أن هذا يوم فضيل وعيد جليل. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah amma ba'du. Mu'asyiral hadirin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita berkumpul di masjid yang penuh barakah, di tempat yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengharap ridha-Nya, mengharap ampunannya, mengharap kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majelis ini di pagi hari ini kita dijadikan hamba Allah yang muttaqin, yang istiqamah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita dikategorikan nanti menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung menjadi orang yang mukmin, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita pada pagi hari ini, keluarga kita, saudara kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau bermunajat, beriktikaf, berkumpul di masjid yang penuh barakah ini semata-mata tiada lain hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di seluruh penjuru pelosok bumi telah berkumpul semua manusia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada saat ini para jemaah haji di seluruh pelosok penjuru dunia ini berkumpul di tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rukun Islam. Mudah-mudahan para jemaah haji kita hajinya dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah.
wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dhaifur rahman, dijadikan dhuyufur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Itu sejak zaman azali dulu sudah dicatat, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diserayakan, diupayakan, dipanggil di zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil semua makhluknya, semua hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Wa adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Kata Allah, panggil wahai Ibrahim, panggil hamba-hambaku untuk mendatangi Baitullah. Manakala dia dipanggil, dia akan menyambut panggilanmu. Dia akan mendatangimu, mereka akan mendatangi Baitullah ini, baik berjalan kaki atau mengendarai kendaraan masing-masing dari kampungnya masing-masing. Oleh sebab itu, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil kaum mukminin, hamba-hamba Allah di seluruh pelosok bumi ini, Nabi Ibrahim menaiki Jabal Qubais. Lalu Ibrahim memproklamirkan, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Wahai manusia, Allah sudah memfardahkan, Allah sudah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah. Ketika Nabi Allah Ibrahim, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memproklamirkan haji ini, maka seluruh umat manusia, baik itu yang sudah lahir atau manusia yang belum lahir, baik manusia itu yang masih berada di sulbi tulang rusuk kedua orang tuanya, kakek neneknya, mereka membalas panggilan Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Memenuhi, menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim. Maka di dalam riwayat, barang siapa di dalam sulbi tulang rusuk ibu-ibunya, kakek neneknya menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim, itulah hamba Allah, manusia yang bakal ditakdirkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tetapi kalau tidak mau menjawab panggilan Ibrahim, maka berarti hamba Allah itu, manusia itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk sampai memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kehebatan, keutamaan ibadah haji. Man dakhala Ka'bah dakhala bi rahmatillah wa kharaja bi maghfiratillah. Orang yang masuk ke Ka'bah, orang yang masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram, berarti dia masuk bersama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke tanah haram, dia berbarengan bersamaan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang keluar dari Baitullah, pulang dari Baitullahil Haram, dia membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika diwukuf di Arafah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya fadilah wukuf di Arafah. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dosa kecil, lebih-lebih dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man waqafa bi Arafah a'dhamun nas, kata Rasulullah, a'dhamun nas man waqafa bi Arafah fa dhanna annahu lam yaghfir lahu. Dosa besar, termasuk dosa besar, dicatat dosa besar orang yang berkeyakinan, orang yang mengira bahwa dirinya belum diampuni oleh Allah. Itu semua termasuk salah satu dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita wukuf di Arafah, kaum muslimin wukuf di Arafah hendaknya menanamkan keyakinan di dalam hatinya bahwa semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafah qabla an yakhluqal Arafah bi alfi am. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, demi kemuliaanku, Allah sampai bersumpah, demi kemuliaan dan keagunganku, aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah sebelum aku ciptakan Arafah 2000 tahun yang lalu.
Masya Allah hadirin yang dimuliakan Allah, betapa ruginya kita yang mampu tidak mau melaksanakan ibadah haji, tidak mau mendaftarkan diri kita untuk sebagai kontingin untuk mendapatkan kursi bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man lahu sa'adun, man lahu zadun, man kana lahu zadun wa rahilatun, kata Rasulullah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya, barang siapa orang yang mampu, punya ongkos dan sanggup bekal, tuballighu ila Baitillahil Haram, yang sampai untuk menjadikan ibadah haji ke Baitullah Haram, falam yahujjah, lalu dia tidak mau berangkat haji, dan menunaikan ibadah haji, tidak mau mengeluarkan ongkosnya, tidak mau mengeluarkan biaya untuk ibadah haji, fala alaihi ayyamuta insya Yahudiyan atau Nasraniyan, maka pilih, kata Rasulullah, dia bakal nanti akhirnya su'ul khatimah, pilih mati dalam keadaan Nasrani dan Yahudi. Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan, sebagian kemuliaan di tanah haram yang dimiliki, yang akan bakal dibagikan kepada kaum muslimin yang mampu melaksanakan ibadah haji. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sebagai umat manusia, umat yang beragama, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, manakala kita tidak ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ketika kita tahun ini berada di kampung kita masing-masing, tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka tidak kalah pentingnya ada keutamaan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu kita diperintahkan untuk mentaqarrubkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat rezeki yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah ala ma lahum min bahimatil an'am. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Qur'annya, tiap umat diberikan jalan untuk melaksanakan ibadahnya. Diambil bukan hanya ruku dan sujud ibadah itu, bukan hanya pelaksanaan ibadah haji saja untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sholat, puasa, zakat, tidak, tetapi ada satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diperintahkan diambil dari harta benda kita dari berupa hewan ternak. Sebagai apa? Yadhkurusmallah, supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hewan-hewan ternak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jerih payah kita untuk bisa mendapatkan hewan ternak itu. Ketika kita diberikan hewan ternak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hewan ternak itu sebagai media untuk pelaksanaan ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW telah memberikan pernyataan, ahabbul a'mal, sesungguhnya paling Allah cintai, inna al-amal ibn Adama yauman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dam, paling yang Allah yang cintai Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal hambanya di hari nahar ini, di hari lebaran Idul Adha ini, tiada lain bukan salatnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai adalah Allah, amal kita. Bukan berarti Allah tidak cinta sama salat kita tadi, bukan. Allah cinta semua amal ibadah kita sebagai bentuk pengabdian kita, tetapi Allah lebih mencintai perintah Allah di yaumin nahar ini, untuk apabila manusia itu melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita dalam melaksanakan ibadah ini perlu contoh, perlu suri tauladan, perlu figur. Bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada figurnya? Bagaimana kita mencontoh ibadah kita lebih bagus? Bagaimana kita akan melaksanakan ibadah kita kepada Allah lebih bagus kalau tidak ada contohnya?
Oleh sebab itu, ibadah korban ini, ibadah haji ini, semata-mata kita mencontoh perilaku yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibrahim alaihissalam adalah merupakan abul anbiya, bapaknya para nabi, karena lahir dari Allah Ibrahim ratusan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat diterangkan bahwasanya keturunan Nabi Allah Ibrahim dan dari Nabi Allah Ishak mencetak 400 nabi-nabinya Allah. Sedangkan dari keturunan Ismail hanya satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Allah Ibrahim dijuluki oleh Allah Abul Anbiya, bapaknya daripada bapak para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana kita menteladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, kita menteladani beliau karena Allah telah memuji dalam Al-Qur'annya surat An-Nisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa ma wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Allah memuji Nabi Allah Ibrahim yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa sifatnya? Yaitu adalah orang yang paling baik agamanya, ahsanu dinan wa aslama wajhahu lillah. Nabi Allah Ibrahim memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah yang tingkat tinggi, tawakal yang tingkat tinggi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ibrahim ketawakalannya ketika dia dibakar oleh Namrud, maka Nabi Allah Ibrahim ketika mau ditolong oleh malaikat Jibril agar supaya malaikat Jibril mendoakannya supaya dia selamat dari bakaran api itu, Nabi Ibrahim tidak mau pertolongan malaikat Jibril, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim ketika mau dilempar ke dalam api yang berkobar yang sangat besar sekali, hadirin, Nabi Ibrahim hanya berkata, Nabi Ibrahim tidak berdoa kepada Allah. Apa yang dikatakan dalam hatinya? Hasbi min fi'ali, hasbi min fi'ali, ilmuhu bihali, kata Nabi Allah Ibrahim. Cukuplah Allah yang tahu apa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku. Cukup Allah yang tahu, kata Nabi Allah Ibrahim. Artinya betapa tingginya rasa tawakal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia meyakini semata-mata keselamatan itu tiada lain hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dibakar Nabi Allah Ibrahim, Allah berfirman kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, engkau jadilah dirimu dingin. Bukan hanya dingin, hadirin, tapi wasalaman ala Ibrahim. Dinginnya itu menjadi keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kalau dingin tidak ada keselamatan, dingin yang kedinginannya, maka manusia akan meninggal, mati karena kedinginan. Bukan karena kepanasan, karena kedinginannya dia akan mati. Tetapi Allah berfirman kepada api, bardan wa salaman ala Ibrahim, dingin dan selamat untuk Ibrahim. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim, ketika api itu padam, Nabi Allah Ibrahim keluar dari tumpukan api itu dalam keadaan selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah dari Baitul Maqdis menuju Palestina, dari Baitul Maqdis menuju Baitullahil Haram, menuju tanah haram, agar supaya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari batu Hajar Aswad, batu yang hanya batu kecil yang dibawa oleh Nabi Allah Adam alaihissalam dari surga. Ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi Allah Ibrahim lahir, batu itu sudah ditaruh oleh Nabi Adam alaihissalam di tengah-tengah gurun, di tengah-tengah batu, hadirin yang dimuliakan. Ini yang dilakukan oleh Allah, disuruh cari kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai di tanah haram, hadirin,
di daerah bebatuan. Kalau kita mencari batu di rumput mungkin gampang hadirin. Kalau kita mencari batu di dalam air mungkin gampang. Ini mencari batu di tengah-tengah bebatuan hadirin, tidak gampang hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi Allah Ibrahim mengelilingi daerah itu sebanyak 7 kali. Setelah sampai 7 kali Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, wa arina manasikana wa tub alaina, kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah tunjukkan kami ya Allah, tunjukkan ibadah ini sebagai ibadah, pencarian batu ini sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Akhirnya Allah menunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim batu itu ditemukan, sehingga sekarang hadirin batu itu dikenal sebagai batu Hajar Aswad. Dan pencarian Nabi Allah Ibrahim selama 7 keliling itu sekarang dijadikan sebagai tawaf 7 keliling di Baitullah. Masuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi Allah Ibrahim, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Nabi Allah Ismail yang selama 89 menunggu kelahirannya, cabang bayinya yaitu Samratul Fuad, buah hati yang ditunggu-tunggu selama 89 tahun hadirin. Bahkan dalam kitab Tafsir As-Sawi, sarahnya kitab Tafsir Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, diterangkan umur Nabi Allah Ibrahim 99 tahun baru mempunyai anak yang bernama Ismail alaihissalam. Apa tawakal yang kita patut contoh di sini untuk mengambil ibrah daripada tawakalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menaruh putranya dan istrinya Siti Hajar di bebatuan di dekat Ka'bah. Seraya berkata, "Ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah." Ya Allah, kami menaruh anak kami ya Allah dan istri kami ya Allah di daerah bebatuan yang tidak ada tanaman-tanaman sekali ya Allah. Kami pasrah kepadamu ya Allah. Bukan makanan yang kami pinta, bukan kekayaan yang kami cari di sini ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, jadikanlah anak kami dan anak keturunan kami sebagai hamba-Mu yang bisa melaksanakan ibadah sholat kepadamu ya Allah. Pasrah kepada Allah agar supaya sambil berdoa, bukan kekayaan yang dipinta, bukan harta benda yang dicari di sana hadirin, tetapi harapan Nabi Allah Ibrahim agar supaya anaknya menjadi anak yang bisa mendirikan sholat. Masih hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam riwayat tersebut Nabi Allah Ibrahim kembali ke Palestina menemui istri pertamanya Siti Sarah. Tak selang kemudian 13 tahun kemudian Nabi Allah Ibrahim mempunyai anak Ishak. Ini buah rasa syukur dia kepada Allah, buah rasa tawakal kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah seraya bertawakal. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertawakal, memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Allah Ibrahim diberi keturunan lagi, yaitu putra yang bernama Ishak alaihissalam. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Belum lagi Nabi Allah Ibrahim diuji hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ujian-ujian Nabi Allah Ibrahim sehingga menjadikan beliau menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, bahkan mendapat predikat ulul azmi hadirin yang dimuliakan Allah, di antara 5 nabi dan rasul. Yang pertama, nabi dan rasul yang mendapat pangkat ulul azmi itu adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam, lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa pangkat dan derajat setinggi itu diraih oleh para nabi-nabi tersebut, terutama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena ketekunannya dia, karena kepasrahannya dia, karena ketabahannya dia menjalani cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dicoba kekayaannya, dicoba dengan manusia, hamba yang mulia Nabi Allah Ismail sebagai putranya yang paling dia disayangi, dicoba oleh Allah
Allah tidak minta untuk mengeluarkan, untuk berkorban daripada hartanya untuk Nabi Allah Ibrahim. Tidak adil. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seorang kaya raya, bahkan tiap tahun Nabi Allah Ibrahim berkorban 300 onta dan 1000 kambing hadirin untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah meminta harta yang dimilikinya adalah buah hatinya yang ditunggu selama puluhan tahun lahir Nabi Allah Ismail, disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau memenuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi di malam 8 Dzulhijjah, sehingga dikatakan tarwiyah. Tarwiyah itu adalah merupakan hari keraguan-raguan dalam mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini mimpi dari Allah kepada setan. Maka tarwiyah itu dikatakan Arafah itu sebuah nama hadirin. Arafah itu pengenalan diri Nabi Allah Ibrahim. Manakala Ibrahim dia yakin bahwa mimpinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada malam hari yang ke-10 Nabi Allah Ibrahim memanggil anaknya Ismail, wahai anakku, ya bunayya, ini adbahuka, ini ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, wahai buah hatiku, wahai kesayanganku, aku dimimpiin oleh Allah, didatangi dalam mimpi. Aku diperintah oleh Allah supaya mengorbankan dirimu. Apa jawaban anak yang masih kecil itu hadirin yang dimuliakan Allah? Ada satu jawaban dari anak yang masih kecil, jawaban yang tidak wajar hadirin, yang dimiliki oleh anak yang baru tahu ini dan itu, baru tahu ini dan itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya wahai ayahku. Kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kami siap dipotong, kami siap disembelih hadirin, kata Nabi Allah Ismail alaihissalam. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak diperintahkan hari ini untuk mengorbankan istri kita, tidak. Kita tidak diperintahkan oleh Allah pada yaumul nahri untuk mengorbankan anak kita, tidak hadirin. Kita diperintahkan untuk mengorbankan sebagian harta benda kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Sejauh mana Allah mengetes keimanan kita, Allah mengetes ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana, sebesar mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita lebih memilih harta benda kita, jangan-jangan kita lebih memilih keluarga kita daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam hadirin orang yang lebih cintanya lebih besar kepada keluarganya dan anaknya, orang tuanya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancamnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabbu ila Allah wa jihadin wa rasuli wa jihadin fi sabil. Allah mengancam hadirin, kalau cinta kita lebih besar kepada keluarga dan anak keluarga kita, harta benda kita, rumah yang sering kita renov semua tiap tahunnya, dagangan yang kita tumpuk, manakala itu semua cinta kita melebihi kepada Allah dan Rasulnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini merupakan ujian. Allah tidak mungkin memerintahkan untuk membunuh anaknya, tidak. Hanya mengetes seberapa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Seperti Nabi Allah Muhammad alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW mengetes keimanan dan kecintaan Thalhah, sahabat Thalhah. Di dalam riwayat Thalhah menunggu bertahun-tahun kedatangan Rasulullah ke Madinah. Thalhah berada di Madinah tapi sudah beriman melalui para sahabat-sahabatnya. Setelah perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah hijrah dari Mekah Madinah. Ketika sampai di Madinah, Thalhah, hadirin yang dimuliakan Allah, menyambut kedatangan Rasulullah. Ingin memeluk rasanya Thalhah, tetapi tidak bisa hadirin.
ingin memeluk Rasulullah, tetapi Rasulullah masih berada di atas ontanya. Hadirin. Akhirnya yang dipeluk oleh Tolha kaki Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sangat merindukanmu ya Rasulullah, kata Tolha. Kami sangat mencintaimu ya Rasulullah, sambil mencium kaki Rasulullah. Tolha. Rasulullah senyum melihat Tolha. Benar ya Tolha? Apakah kamu benar mencintaiku wahai Tolha? Benar ya Rasulullah. Kata Tolha, murni wala aqsilat amra. Ya Rasulullah, untuk membuktikan cintaku kepadamu ya Rasulullah, aku akan menuruti perintahmu, kata Tolha. Disinilah Rasulullah mengetes keimanan dan mahabbahnya Tolha kepada Rasulullah. Ya Tolha, kalau engkau benar-benar cinta kepadaku ya Tolha, uqtul abab, ayo bunuh orang tuamu itu. Nah ini hadirin, orang tua yang disuruh bunuh, hadirin. Ini tes keimanan dari Rasulullah. Kalau kita jangankan disuruh membunuh orang tuanya, disuruh mengalirkan darah, memotong kambing dan hewan yang lainnya, rasanya berat sekali hadirin yang dimuliakan. Inilah keimanan kita pada akhir zaman ini. Lalu Tolha hadirin, ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk membunuh anak ayahnya, Tolha menghunuskan pedangnya lalu berlari ingin membunuh ayahnya. Apa Rasulullah bilang? Rasulullah memanggil, ta'al ya Tolha, kesini wahai Tolha. La nu'maru biqati'atunna la nu'maru biqati'atir rahim. Wahai Tolha, aku diutus oleh Allah bukan untuk memotong tali silaturahim. Aku diutus oleh Allah bukan untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Aku diutus oleh Allah bukan untuk saling bermusuhan di antara satu yang lainnya. Tidak, Tolha. Aku hanya mengetes keimananmu, seberapa cintamu kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yaumin nahar ini, di hari Idul Adha ini, marilah kita berusaha untuk bisa menteladani, mengambil uswah hasanah daripada sebagian kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya daripada khutbah yang singkat ini, kita ambil kesimpulan bahwasanya yang kita petik hikmah serta uswah dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim adalah merupakan orang yang dinun hasanun, yang mempunyai agama yang baik, yang memasrahkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya. Ya husnul khuluq. Nabi Allah Ibrahim itu adalah baik budi pekerti. Ketika dia bermusuhan bersama pamannya Azar. Azar itu bukan ayahnya, paman, tapi dikatakan bapak. Azar itu seorang penyembah berhala, bahkan membuat patung. Ketika bertengkar, berantem bersama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim bahkan diancam, wahjurni maliyan, la illam tantahi lanarjumannaka wahjurni maliyan. Ya Ibrahim, kalau engkau tidak mampu, tidak cepat-cepat menghentikan hujahmu, ketidaksukaanmu terhadap diriku, kata Azar, aku akan mengancam dirimu, aku akan merajammu, tinggalkan diriku, kata bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kata Azar. Tetapi apa jawaban dari anak, dari seorang pemuda yang husnul khuluq, yang baik budi pekertinya? Dia tidak lantas melawan daripada ayahandanya atau pamannya Azar. Tetapi Nabi Allah Ibrahim berkata, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi inna rabbi kana bi hafiya. Wahai pamanku, wahai ayahandaku, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Ini jawaban dari pemuda. Ini akhlak untuk pemuda kepada yang lebih tua, lebih-lebih kepada kedua orang tuanya. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang bisa kita petik yaitu betapa Nabi Allah Ibrahim membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim seorang nabi yang mampu mendidik keluarganya, istrinya menjadi seorang istri yang tawakalnya tingkat tinggi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim berpamitan kepada Nabi Allah kepada Siti Hajar,
di Makkah, di tempat bebatuan yang tidak ada tanamannya. Wahai istriku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kembali ke Palestina untuk menjalankan tugasku mentauhidkan kaumku di sana. Nabi Allah Siti Hajar membalasnya, kalau itu perintah Allah, kami rela wahai abangku, wahai suamiku, untuk tinggal bersama anakmu di gurun yang tidak ada tumbuhan di sini. Ini adalah merupakan didikan dari Allah, suami yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu betapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya menjadi orang yang beriman, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kalau kita menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, bukan hanya kita yang soleh, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan kita mendidik diri kita sendiri. Anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita dari api neraka. Siapa yang dijaga? Bukan diri kita. Kita sebagai suami, bukan kita yang sering datang ke masjid, ke pendidikan agama, ke majlis-majlis taklim. Kita jaga anak dan keluarga kita dari neraka juga. Kita selamatkan juga anak-anak kita. Kita ajak anak dan istri kita untuk duduk bersama-sama mencari ilmu di majlis-majlis taklim, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bawa anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu mengajari agama di rumah-rumah kita, bawa ke kiai-kiai, ke ustaz-ustaz, ke para habaib, agar supaya semua kita dan keluarga kita. Yang kedua, yaitu betapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya menjadi orang yang beriman, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kalau kita menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, bukan hanya kita yang soleh, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan kita mendidik diri kita sendiri. Anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita dari api neraka. Siapa yang dijaga? Bukan diri kita. Kita sebagai suami, bukan kita yang sering datang ke masjid, ke pendidikan agama, ke majlis-majlis taklim. Kita jaga anak dan keluarga kita dari neraka juga. Kita selamatkan juga anak-anak kita. Kita ajak anak dan istri kita untuk duduk bersama-sama mencari ilmu di majlis-majlis taklim, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bawa anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu mengajari agama di rumah-rumah kita, bawa ke kiai-kiai, ke ustaz-ustaz, ke para habaib, agar supaya semua kita dan keluarga kita dijadikan keluarga yang selamat dari dunia dan akhirat. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita bisa semua mendapat mengambil contoh suri teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.